Aneh, ini seperti sedang tidak beres. Dia sendiri mau mengatakan bahwa dia Bayu Seta. Sementara Mak Lampir mengatakan bahwa dia Aji Basa Pamungkas. Mana yang benar? Yang tadi itu Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas? Di awal episode ini, kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu mulai nakal dan menunjukkan bahwa ia adalah anak yang tidak mau menurut kata-kata ibunya. Setiap ibunya pergi dan tidak ada di dalam gua, maka di saat itulah ia secara sembunyi-sembunyi mempelajari ilmu-ilmu terlarang yang ada di dalam kitab Somala. Lalu ketika ibunya pulang, maka ia cepat-cepat mengembalikan kitab itu kepada tempatnya. Ia sama sekali tidak memikirkan bahwa suatu saat kitab itu akan menjadi bumerang untuknya dan ia akan hancur jika sembarangan mempelajari ilmu yang ia belum ketahui apa dampak ilmu itu bagi pemiliknya. Sebab sejatinya ilmu hitam akan berpengaruh hitam atau jelek juga bagi diri pendekar tersebut, bahkan bisa merubah perangai seseorang. Jika orang itu baik, maka ia akan menjadi jahat, dan jika orang itu jahat, maka ia akan menjadi semakin jahat. Bukan sekali dua kali, Nyai Parwati telah mengingatkan dan memperingatkan Soma agar dirinya tidak sembarangan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Somala, karena ia telah paham betul dengan dampak dari ilmu-ilmu tersebut. Arya Soma kini sudah menguasai hampir semua ilmu-ilmu hebat yang terdapat di dalam kitab Somala. Salah satunya adalah ilmu lembu sekilan, sebuah ilmu pertahanan diri yang sangat langka dan luar biasa hebat yang pernah dimiliki oleh Patih Gajah Mada di zaman kerajaan Majapahit. Namun walaupun begitu, ternyata semua itu tidak membuatnya puas. Bahkan ia semakin sombong dan merasa hebat serta ingin menguasai seluruh isi kitab Somala. Ia tidak peduli apakah ilmu yang dipelajarinya itu adalah ilmu hitam ataukah ilmu putih. Sebab kitab tersebut memang tidak hanya mengajarkan ilmu putih tingkat tinggi saja, namun juga menuliskan ilmu hitam yang sangat luar biasa. Namun sebenarnya ilmu hitam yang ada di dalam kitab itu bukan atau tidak untuk dipelajari. Tujuan Ki Ganjar Somala menulisnya adalah hanya sebagai gambaran dan pembanding antara ilmu putih dan ilmu hitam, yang pada akhirnya ilmu hitam pasti memiliki kelemahan yang akan dapat dihancurkan oleh ilmu putih. Sayang seribu sayang, Arya Soma tidak peduli dengan peringatan ibunya, dan karena sifat serakahnya akhirnya membuat dirinya lupa bahwa apa yang dipelajarinya secara diam-diam itu adalah ilmu sesat yang akan menjerumuskannya ke lembah hitam. Seperti di malam itu, secara sembunyi-sembunyi Arya Soma pun mempelajari ilmu Durmayaksa, yang artinya adalah raksasa jahat, yang dahulu juga pernah dipraktekkan oleh Aji Basa Pamungkas ketika menghadapi Dewi Racun dan Mahesa.
Kalau aku membaca ajian Durmayaksa, aku akan berubah seperti ini. Cara untuk menghilangkan ajian Durmayaksa. Jadi dengan membaca mantra ini, aku akan pulih kembali menjadi manusia biasa. Ya, mantra ini dulu yang harus aku hafalkan. Sekarang, aku akan mencobanya. Aku berhasil menguasai ajian Durmayaksa tanpa bimbingan ibu. Keesokan paginya, ketika Nyai Parwati terbangun dan berlatih di depan mulut gua, ia pun mendapatkan sebuah obor, sehingga hal itu sangat mengejutkannya, karena akan sangat berbahaya jika ada orang tahu kalau gua itu berpenghuni. Ia pun lalu bertanya kepada Arya Soma yang masih tidur, dan jelas saja anak itu pun mengarang cerita bohong agar ibunya tidak curiga dengan apa yang semalam dilakukan olehnya. Ya, seperti itulah sifat Arya Soma. Kebohongan dan ketidakjujuran sudah menjadi sifatnya karena keserakahannya. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas serta para sekutunya yang di saat itu baru saja kabur dari medan pertarungan karena mendadak Sawung Dahana muncul dengan cemeti amarah sulinya. Di saat itu tampak Mak Lampir dan Endang Cwiri yang berselisih paham tentang cara Aji Basa Pamungkas agar bisa menundukkan Dewi Racun. Namun akhirnya si Jikas itu pun lebih setuju dengan pendapat Endang Cwiri, sehingga jelas hal itu membuat Mak Lampir semakin marah dan benci terhadap wanita itu karena telah berani menentang pendapatnya di hadapan si Jikas. Bahkan kini Mak Lampir sendiri menjadi malu besar di hadapan Aji Basa Pamungkas karena Endang Cwiri. Iya, aku mengerti. Mulai sekarang aku akan menjadi Bayu Seta yang penuh kasih sayang di hadapan Dewi Racun. Sebaliknya, sebagai orang yang keras dan kejam, sebagai Aji Basa Pamungkas di hadapan para musuhnya. Tidak mungkin bisa. Percayalah, tidak mungkin bisa. Hah, kenapa? Karena Aji Basa Pamungkas dan Bayu Seta itu satu. Dan sama hatinya. Kurang ajar. Siapa bilang tidak bisa? Aku sanggup melawan Sultan Mataram. Dan sudah aku buktikan. Puluhan adipati dan tumenggung aku taklukkan. Apalagi hanya berbuat keras terhadap musuhku. Buktikan. Buktikan bahwa omongan Andika itu benar. Serang padepokan Kiai Ageng Sebayu di Cenggini. Musnahkan semua penghuninya. Tawan para kiai. Dan petinggi Mataram yang ada di sana. Akan aku buktikan. Lakukan. Kau yang harus melakukan. Aku atasanmu. Baik, aku yang akan memimpin penyerangan. Aku akan mengerahkan semua murid-muridku. Baik dari bangsa jin atau manusia. Andika harus bantu aku. Dengan segala kekuatan dan kesaktian Andika. Untuk menghadapi para kiai dan Pangeran Purbaya. Tentu. Ya, Mak Lampir pun memaksa Aji Basa Pamungkas untuk menyerang padepokan Kiai Ageng Sebayu. Ia pun kemudian meminta si Jikas untuk membantunya menghadapi jago-jago Mataram yang terdiri dari para adipati dan tumenggung dari beberapa kadipaten. Si Lampir pun kemudian mengajak Endang Cwiri ikut bersamanya. Namun jelas wanita siluman itu menolaknya karena ia sudah tahu betul maksud dari Mak Lampir di balik semua itu.
ia bisa tewas di tangan nenek setan itu jika tidak ada Aji Basa Pamungkas. Sehingga kemudian ia pun meminta untuk ikut bersama dengan si Jikat saja, karena pimpinannya adalah pendekar tersebut, bukanlah mak lampir. Kini kita menuju pada padepokan Kiai Ageng Sebayu, di mana pada saat itu Pangeran Purbaya sedang mengadakan pertemuan penting dengan para kiai Jatmiko serta Temenggung Kadipaten Tegal, yaitu Temenggung Martoloyo yang didampingi oleh petinggi Dimas Pusponegoro. Mereka pun jelas membahas tentang Aji Basa Pamungkas. Bagaimana kalau kita mencoba lagi untuk menangkap Aji Basa Pamungkas? Saya dengan Dimas Pusponegoro yang akan menangkapnya. Bahaya besar Kanjeng Temenggung. Kami sadar, Kiai. Tapi, dengan adanya Aji Basa Pamungkas di Slawi ini, betul-betul menjadi kelilip Martoloyo. Malu aku sebagai Temenggung tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana menurut Dimas Pusponegoro? Betul, Kanjeng Mas. Apa kata Baginda Sultanati? Ada berandal yang balelo dan sekarang dia di wilayah Tegal. Temenggung Martoloyo kok diam saja? Kami yang menjadi petingginya juga ikut malu. Kami berdua yang akan menangkapnya, Pangeran. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Terus terang, kami merasa khawatir, Pangeran. Kiai, kami ingin mencobanya. Berilah kami kesempatan, supaya kami tidak penasaran. Temenggung Martoloyo tampaknya sangat ingin menangkap Aji Basa Pamungkas, walaupun telah diperingatkan. Semua itu karena rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap Sultan Agung dan Mataram serta seluruh rakyatnya. Pangeran Purbaya di saat itu menanyakan kepada semuanya siapa saja yang setuju jika mereka menyerang markas Aji Basa Pamungkas. Di saat itu juga semuanya pun mengangkat tangan, namun hanya Temenggung Martoloyo dan wakilnya yang tidak ikut, karena mereka tidak ingin melibatkan Pangeran Purbaya dan para kiai yang mereka hormati dan mereka anggap di atas mereka. Mereka pun berpikir bahwa mereka saja sudah cukup untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Tapi saya sendiri dengan petinggi Dimas Pusponegoro. Hanya kami berdua. Bukan berdua, tapi bertiga dengan saya, Kanjeng Tumenggung. Baik, Paman Temenggung. Tapi Paman hadapi bukan hanya berdua, melainkan bertiga dengan Jatmiko. Dia akan membantu Paman, karena Jatmiko paham benar menghadapi Aji Basa Pamungkas. Ya, memang Temenggung Martoloyo adalah orang yang sangat menghormati Sultan Agung dan para bawahannya, termasuk Pangeran Purbaya, sehingga ia meminta untuk maju sendiri. Kini Kiai Ageng Sebayu pun mulai mengatur para murid-muridnya untuk menjaga padepokan, karena ia tahu bahwa padepokannya kini sedang terancam oleh serangan mak lampir dan Aji Basa Pamungkas. Tak lama kemudian, Kala Gondang pun tiba-tiba datang dan langsung memberitahukan kepada sang kiai bahwa rombongan pasukan mak lampir akan menyerbu ke tempat tersebut. Hal itu cukup mengejutkan sang kiai, namun Kala Gondang pun memberitahukan apa saja yang harus dilakukan oleh Kiai Ageng Sebayu, termasuk meminta bantuan kepada kiai-kiai yang lain, sebab bisa habis seluruh murid padepokan Cengkini jika Aji Basa Pamungkas mengamuk di tempat tersebut. Raja Jin Merah itu pun kemudian menanyakan tentang keberadaan Jatmiko, karena ia tahu hanya Jatmiko yang akan mampu menandingi kesaktian Aji Basa Pamungkas. Yang penting Aji Basa Pamungkas tidak datang ke sini. Sekarang Jatmiko ada di mana? Dia sedang mencari Aji Basa Pamungkas bersama Temenggung Martoloyo dan Pusponegoro. Nah, kebetulan Kiai, aku akan pancing ke tempat Jatmiko dan Temenggung Martoloyo. Ya. Permisi Kiai. Ya. Mulai sekarang juga, kalian harus berjaga-jaga. Penjagaan harus diperketat. Dan nanti malam jangan sampai ada yang tidur di kamar. Sendiko, Kiai. Setelah mengetahui kalau Jatmiko dan Temenggung Martoloyo mencari Aji Basa Pamungkas, maka Kala Gondang pun langsung mendapatkan ide cemerlang.
Ia pun kemudian langsung pergi dan menyamar sebagai Anjarwati atau Dewi Racun untuk memancing Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang bersama dengan Endang Cuwiri. Ketika melihat kelibatan bayangan Dewi Racun di depan sana, Aji Basa Pamungkas pun langsung terkejut dan hendak mengejarnya sambil memanggil-manggil nama Anjarwati. Namun Endang Cuwiri mencegahnya. Ia pun kemudian mengatakan bahwa ia bisa membantu pimpinannya itu jika memang ingin menaklukkan Dewi Racun secara halus. Si Cikas pun akhirnya setuju dengan catatan bahwa Endang Cuwiri harus mengikutinya secara diam-diam dan jangan muncul sebelum ia memberikan aba-aba. Setelah itu, si Cikas itu pun langsung ngacir mengejar Dewi Racun yang sudah cukup jauh di depan sana. Hingga kemudian Dewi Racun palsu itu pun berhasil mempertemukan Aji Basa Pamungkas dan rombongan Jatmiko. Pantas. Inilah kesempatanku. Ya, akhirnya Kala Gondang berhasil mempertemukan Aji Basa Pamungkas dengan Jatmiko. Ia pun tampak sangat senang karena sedikit banyak ia telah membantu Kiai Ageng Sebayu yang takut jika murid-muridnya menjadi korban Aji Basa Pamungkas. Selanjutnya, Kala Gondang pun akan mengawasi Endang Cuwiri agar tidak ikut campur dalam pertarungan Jatmiko. Kini pertarungan Jatmiko melawan Aji Basa Pamungkas pun tampak terlihat masih berimbang. Namun jika mengadu ilmu kanuragan, tampaknya Jatmiko sedikit lebih unggul dibandingkan dengan si Cikas, sebab beberapa kali pemuda itu berhasil menyerangkan serangannya. Ya, dengan mudahnya pusaka panah rantai perak kebanggaan Aji Basa Pamungkas dapat dimusnahkan dan dilenyapkan oleh pusaka jaring perak Jatmiko. Endang Cuwiri yang memperhatikan pertarungan itu sejak tadi pun merasa kasihan terhadap orang yang sebenarnya disukainya itu. Ia pun juga cukup terkejut karena baru kali ini ia melihat ada pendekar yang mampu menaklukkan rantai panah perak milik Aji Basa Pamungkas. Kini walaupun tanpa diberi aba-aba, ia pun akan tetap keluar dari persembunyiannya guna membantu si Cikas. Endang Cuwiri warawiri. Mau kemana? Mendingan di sini saja, pacaran sama Kakang yuk. Berkaca dulu Kala Gondang. Dulu mengejar-ngejar Kakang sampai di jalanan.
Ya, kini Kalagondang pun berusaha memancing amarah Endang Cwiri agar wanita itu menaruh perhatian kepada dirinya dan melupakan masalah Aji Basa Pamungkas. Kenyataannya, usaha Raja Jin Merah itu pun berhasil. Kini Endang Cwiri pun mulai terpancing dan merasa sangat kesal terhadap dirinya. Ia pun kemudian menghina ratu penguasa Gunung Merapi itu. Dengan demikian, maka wanita itu pun jelas tidak tinggal diam. Ia pun langsung menyerang Kalagondang, dan Kalagondang sendiri melayaninya dengan sepenuh hati. Namun hal itu hanya sebentar saja, sebab kemudian Raja Jin Merah itu pun langsung kabur, sedangkan Endang Cwiri tetap mengejarnya. Kini kita kembali lagi kepada pertarungan Jatmiko dan Aji Basa Pamungkas, di mana pada saat itu keduanya telah mengeluarkan seluruh ilmu dan kesaktiannya, sehingga kini hanya meninggalkan satu ilmu terakhir yang paling dahsyat yang mereka miliki. Aku memiliki ajian pamungkas yang tidak mungkin bisa kau tahan. Oh, rupanya kau sudah menjadi jagoan pilih tanding. Ayo, mana ajian pamungkasmu? Aku pun memiliki ajian yang belum pernah aku keluarkan kepada siapapun juga, kecuali sekarang ini kepadamu. Keras kepala. Inilah hari yang menentukan antara kau dan aku, Bayi Seta. Baik. Ya. Aji Sukma Badranaya. Aji Karoma Sabu Jagat. Ya. Ya. Luar biasa pertemuan dua ilmu pamungkas yang sama-sama baru pertama kali digunakan oleh Jatmiko dan Aji Basa Pamungkas. Keduanya sama-sama terluka cukup parah, namun Aji Basa Pamungkas sedikit lebih diuntungkan karena lukanya tidak separah Jatmiko. Kini kita kembali lagi kepada Kalagondang yang di saat itu masih kabur dari kejaran Endang Cwiri. Dan seperti biasa, Raja Jin Merah itu pun mampu mempermainkan lawannya. Apalagi ilmu wanita itu masih berada di bawah Mak Lampir yang juga sudah biasa dikerjai oleh Kalagondang. Jelas saja, dengan mudahnya Raja Jin Merah tersebut mampu mengelabuinya, bahkan mempermainkan Endang Cwiri seperti melawan anak kecil saja. Akhirnya, Endang Cwiri ikut Kakang saja ya. Jadi tukang masak di rumah Kakang. Kakang kan jadi tidak kesepian. Enak saja kalau ngomong. Siapa sudi? Mana ya? Endang Cwiri warawiri! Endang Cwiri langsung kabur setelah menyerang Kalagondang dengan pukulan jarak jauhnya, sebab ia telah sadar bahwa dirinya hanya dikerjai oleh Raja Jin Merah tersebut. Kini kita menuju pada Aji Basa Pamungkas yang di saat itu terluka cukup parah. Dari hidungnya pun mengeluarkan darah yang tidak sedikit, sedangkan dadanya terasa sesak bukan main. Namun di tengah kesakitannya itu, si Jikas pun menyesalkan menghilangnya Jatmiko, sebab sebenarnya ia benar-benar ingin mengadu ilmu sampai titik darah penghabisan dengan musuh bebuyutannya itu. Endang Cwiri yang tiba-tiba muncul pun hendak menolongnya, namun ia tidak mau dan justru menghempaskan wanita itu. Sementara itu, Jatmiko yang terluka pun kini dibawa oleh Temenggung Martoloyo serta petinggi Pusponegoro menuju istana Kadipaten Tegal.
Di sana adalah tempat yang aman untuk Jatmiko guna memulihkan luka-lukanya. Apa perlu kami undang para kiai sepuh di Mas Jatmiko? Tidak, tidak usah Kanjeng. Tapi Dimas luka berat seperti ini. Tidak apa-apa. Insya Allah aku bisa mengobatinya sendiri. Aji Basa Pamungkas sepertinya terkena luka dalam juga. Betul, aku dan dia sama-sama luka dalam. Tapi sepertinya aku lebih parah. Aku lihat dia tidak muntah darah. Jatmiko terluka? Betul, Kiai. Sepertinya lukanya sangat parah. Apa melawan Aji Basa Pamungkas? Iya, saya lihat Aji Basa Pamungkas juga terluka. Mati sekalian, menambah leganya hati kami. Luka parakah Aji Basa Pamungkas? Tapi tidak separah Jatmiko. Jatmiko perlu ditolong, Kiai. Aku tidak bisa meninggalkan padepokan begitu saja. Kiai Ageng Sebayu memang tidak boleh meninggalkan padepokannya kalau tidak ingin hancur di tangan Mak Lampir. Melihat situasi genting seperti itu, Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Kadipaten Tegal menengok Jatmiko bersama dengan Kiai Basari saja. Sedangkan Kiai Ageng Sebayu, Kalak Gondang dan Kiai Jabat disarankannya tetap menjaga padepokan dari serangan Mak Lampir. Semuanya pun setuju dengan usul Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang mengadakan pertemuan dengan Ki Bolang dan kawan-kawannya. Ki Bolang pun kemudian melaporkan bahwa di saat itu adalah waktu yang sangat tepat bagi mereka untuk menyerang padepokan Kiai Ageng Sebayu, karena Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Kiai Basari telah pergi dari padepokan. Sedangkan Pangeran Purbaya dan Jatmiko entah pergi kemana, sebab tidak ada yang tahu kemana kedua pendekar sakti itu pergi. Sebab perginya dengan Tumenggung Martoloyo dan Pusponegoro. Pusponegoro? Ya, salah satu petinggi kadipaten yang menjadi wali di Brebes. Malampir, katanya kau sakti. Ya, kata orang-orang begitu. Aku ingin kepala Jatmiko. Kau dengar, Lampir? Ya, aku dengar. Tapi, di mana Jatmiko sekarang? Di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Tidak ada. Ki Bolang sudah menyelidikinya. Di sana tidak ada Jatmiko. Diam! Aku lebih tahu daripada Ki Bolang. Dia berada di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Cepat, bawa kepala Jatmiko kemari. Ayo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.